subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Dua pemuda di Pekanbaru Riau diamuk warga setelah tertangkap menjamret. Keduanya kini ditahan di Polsek Rumbai untuk menjalani pemeriksaan. Hampir lolos juga nanti ya? Iya. Kok nggak ada pengapisnya di lolos? Inilah rekaman kamera pengawas saat dua penjamret dikejar warga di Jalan Tegal Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau. Dua jamret ini menjadi bulan-bulanan warga setelah terperosok ke dalam selokan. Untuk menghindari amukan massa, penjamret diamankan petugas Reskrim Polsek Rumbai. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti sepeda motor dan 2 unit handphone. Pada penyidik, PL dan HL mengaku baru 3 kali melakukan aksi jamretnya di sekitar Kecamatan Rumbai. Ini sudah diamankan ya, sudah diproses lebih lanjut oleh Polsek Rumbai. Ya. Kemudian kita lagi kembangkan untuk bisa mengungkap jaringannya ya, termasuk juga barang bukti lainnya, termasuk juga kita akan cek lagi apakah si pelaku ini melakukan kejahatan di tempat lain. Ini sedang kita kembangkan ya, mudah-mudahan. Guna menjalani proses hukumnya, kini kedua penjamret mendekam di sel tahanan Polsek Rumbai. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Seorang perwira polisi tertangkap kamera tilang elektronik saat menghisap sabu di dalam mobilnya. Kini oknum polisi berpangkat kompol itu terancam dipecat. Seorang oknum polisi berpangkat kompol tertangkap mengkonsumsi narkoba bersama 3 rekannya lewat kamera tilang elektronik di Jalan Bintara, Pekanbaru Riau. Kompol berinisial Y ini ditangkap beserta 3 rekannya di tempat berbeda. Polisi menyita barang bukti 17,6 gram ganja kering, alat isap sabu dan sebuah mobil yang digunakan sebagai tempat pesta narkoba yang ternyata menggunakan plat palsu saat peristiwa terjadi. Atas perbuatannya, oknum polisi ini terancam dipecat. Saudara Y adalah anggota polisi dan kita akan proses bagaimana hukum yang berlaku di Republik ini. Kita akan lakukan penegakan hukum sebagaimana aturan hukum mengatur kepada anggota kepolisian. Kini keempat tersangka ditahan di Mapolda Riau untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengaku aparat pamerkan senjata api di Sukabumi, Jawa Barat. Pria tersebut terlibat cekcok dengan seorang warga saat menangkap terduga kurir narkoba. Pria yang mengaku aparat ini menolak ketika diminta salah seorang warga menunjukkan identitas kartu tanda anggota sebagai legalitas aparat di sebuah hotel di Cibolang, Sukabumi, Jawa Barat. Pria ini kemudian memamerkan senjata yang dimilikinya. Setelah cekcok dengan warga, pria dan rekannya langsung pergi meninggalkan hotel. Bawa anak kecil tuh ABG dah, kalau cuma 2 orang gitu. Itu teh diduga yang ditangkap sama mereka, Pak? Iya gitu. Berapa orang, Pak? 2 orang yang ditangkapnya. Kalau yang bawa becengnya itu berapa orang? 1 orang. Satu orang. Yang itu yang rambutnya itu. Oh, yang bawa becengnya 1 orang. Tapi bawa temannya nggak, Pak? Bawa temannya yang 1 lagi itu yang pakai baju kuning. Terus datang 1 lagi rekannya gitu. Oh, dia ngakunya anggota apa ya? Iya. Anggota mana, Pak? Anggota Cakung. Anggota Cakung. Dari Polsek apa BNN? Dari BNN. Oh, ngakunya dari BNN. Oh, berarti waktu di sini itu ngeproses anak yang diduga narkoba berarti, Pak. Video ini viral di media sosial dan mendapat respon beragam dari warganet. Namun hingga kini belum diketahui identitas pria yang mengeluarkan senjata api ketika cekcok dengan warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Kesal karena sering dimarahi, seorang kernet di Medan, Sumatera Utara tega membunuh supirnya. Usai membunuh, pelaku membuang jasad korban ke semak belukar.
Inilah penangkapan seorang kernet angkutan kota yang membunuh rekan kerjanya di kawasan Medan Barat, Sumatera Utara. Polisi menembak kaki pelaku karena berusaha melarikan diri. Fadilah Aidil Nasution ditangkap kurang dari 10 jam setelah membunuh Junaidi. Pelaku membunuh korban saat keduanya sedang bekerja. Ia membunuh korban saat mengganti ban angkot yang bocor. Pelaku kemudian membuang jasad korban di semak-semak daerah pergunungan Intan Tembung. Usai membuang jasad korban, pelaku menjual angkot korban secara terpisah. Yang bersangkutan membunuh daripada supir tersebut atau supirnya karena merasa jengkel atau marah, sering dimarahin oleh supirnya. Kemudian merasa dendam pada saat angkot bocor ban, kemudian korban sedang melepas ban, kemudian tersangka memukul korban di kepala bagian belakang. Kenapa dibunuh? Cekcokan di dalam angkot. Cekcok apa itu penyebabnya? Akibat rusakan motor. Terus? Nah itu aja, ngambil lempar pakai rokok aku. Pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap, iNews melaporkan. Diduga akibat kecelakaan lalu lintas, 2 remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok belasan pemuda di sebuah warnet. Pengeroyokan dengan senjata tajam terekam kamera CCTV. Dua orang remaja ini jadi korban pengeroyokan yang dilakukan belasan pemuda di salah satu warung internet di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain mengancam dengan senjata tajam, para pelaku juga mengeroyok korban hingga tak berdaya. Setelah menerima laporan, unit Reskrim Polsekta Panakukang bergerak cepat. Polisi menangkap 11 pelaku dari beberapa lokasi di Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala, Sulawesi Selatan. Diduga pengeroyokan terjadi karena salah satu motor pelaku ditabrak korban. Setelah kami menerima laporan telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di salah satu warnet di wilayah Kecamatan Panakukang, kami berhasil mengamankan 11 orang yang diduga sebagai pelaku pada saat kejadian ini berdasarkan dari rekaman CCTV di TKP dan keterangan korban sendiri. Korban kini dalam perawatan di rumah sakit setempat, sementara para pelaku dalam pemeriksaan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur dibongkar Polres Blitar Kota. Seorang mucikari yang mempekerjakan 6 pelajar SMP dan SMA ditangkap. Sudah 2 tahun terakhir, YL menjalankan bisnis prostitusi online terhadap anak di bawah umur. Wanita 40 tahun ini mempekerjakan 6 pelajar SMP dan SMA untuk melayani pelanggannya. Setiap jasa layanan seks yang ditawarkan, YL mematok harga Rp300.000 dan mendapatkan keuntungan Rp100.000 untuk sekali transaksi. Pelajar yang dipekerjakannya mendapat imbalan ponsel. Wanita ini menggunakan media sosial untuk menawarkan layanan prostitusi. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menawarkan kepada anak-anak yang masih statusnya pelajar untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Kemudian anak-anak tersebut ada keinginan untuk membeli handphone dan sebagainya. Kemudian oleh pelaku dibelikan dengan mengganti biayanya, yaitu secara angsuran dan dikerjakan sebagai PSK. YL bakal dijerat dengan pasal eksploitasi anak dan terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Sementara anak-anak yang dipekerjakan YL masih diperiksa sebagai saksi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pencarian korban banjir bandang Nusa Tenggara Timur terus berjalan. Hari ini tim SAR gabungan mengevakuasi 1 korban meninggal dunia di Flores Timur.
Pencarian korban di wilayah Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terkendala tebalnya lumpur pasca banjir bandang yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Satu korban yang tertimbun longsor telah dievakuasi petugas di Desa Waiburak. Tercatat 8 orang meninggal dan 1 orang dalam pencarian dari Kecamatan Adonara Timur. Total sementara korban banjir bandang di Flores Timur sebanyak 65 orang dan 3 orang dalam pencarian. Untuk bantuan kepada korban banjir bandang Flores Timur terus disalurkan meski jalur yang ditempuh sulit. Salah satunya penyaluran bantuan ke Desa Alor Timur Laut yang akses jembatan terputus akibat diterjang banjir bandang. Petugas harus melewati jembatan darurat yang hanya terbuat dari bambu untuk dapat mencapai Desa Taramana. Di desa ini ada 41 warga yang selamat dari banjir bandang. Pemerintah menyiapkan dana perbaikan rumah sebesar 5 juta hingga 50 juta rupiah tergantung seberapa besar kerusakan rumah. Jadi kepala desa, RT RW, camat, ya, dibantu oleh Unsur TNI dan Polri di daerah, ya, untuk ikut membantu mengawal, ya, sehingga dokumen yang disuruhkan oleh pemerintah Kabupaten Alor kepada pemerintah pusat itu betul-betul akurat nanti. Pemirsa, memasuki hari kelima pasca insiden kecelakaan laut, tim SAR gabungan mengerahkan 7 armada laut untuk pencarian 13 ABK yang belum ditemukan. Pencarian diperluas hingga perairan Cirebon dan Subang. Pencarian terhadap 13 anak buah kapal Barokah Jaya diperluas dan dibagi menjadi 5 sektor dengan mengerahkan 7 armada laut. Dari masing-masing tim SAR yang melakukan penyisiran telah disesuaikan dengan SATMAP prediction berdasarkan arah angin dan arus, diharapkan dapat memudahkan pencarian ke-13 ABK. Selain pencarian di bawah bangkai kapal Barokah Jaya dan kapal kargo MV Habco Pionir, pencarian diperluas hingga perairan Indramayu Subang. Berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan hitung-hitungan yang ada, ya, kita mempunyai aplikasi yang namanya SATMAP prediction berdasarkan arus dan angin, kemana larinya korban. Itu yang kita terus plot, kemudian kita buat secara sehingga semua alut yang mau kita gerakkan ke lokasi harus masuk ke secara tersebut. Diketahui kapal nelayan MV Barokah Jaya bertabrakan dengan kapal MV Habco Pionir. 15 ABK berhasil diselamatkan, 4 orang meninggal dunia, sedangkan 13 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang melahirkan di atas kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Sulawesi Tengah. Ibu tersebut melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Putri Raja di Laut sesuai dengan nama kapal yang ditumpanginya. Inilah rekaman video amatir saat seorang penumpang melahirkan di atas kapal feri Raja di Laut jurusan Pelabuhan Kolaka menuju Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dengan dibantu perawat kesehatan dari pelabuhan dan puskesmas Kolaka, penumpang bernama Hikmah Febrian ini berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Bayi ini kemudian diberi nama Putri Raja di Laut sesuai dengan nama kapal feri yang ditumpangi ibunya. Dari keterangan perawat, ibu bayi perempuan ini hendak pergi untuk menghadiri pernikahan kerabatnya di Kolaka, namun di tengah perjalanan mengalami pecah ketuban. Ya, dia sebenarnya bukan dari orang sini, hanya dia dari Bajoe. Kebetulan katanya dia menghadiri pesta keluarganya di sana selama 3 hari. Nah, dia memang sudah diperkirakan bahwa hari HPHT-nya itu 1 minggu tanggal 18 April, tapi 1 minggu maju. Gitu. Proses persenannya berapa lama, Bu? Sekitar 1 jam. 1 jam. Tidak ada kendala, tidak ada masalah. Lahir dan selamat. Hikmah Febriani kemudian dibawa ke puskesmas Kolaka untuk mendapat perawatan medis pasca melahirkan. Sementara biaya persalinannya ditanggung oleh pihak kapal. Dari Kolaka, Sulawesi Tengah, Asdar Lantoro, iNews melaporkan.